Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 541. Park Eun-ah berkata dengan menawan, "Saat aku mencari penerjemah dan pengawal di medan perang, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama karena kamu orang Asia dan tampan. Saya tidak menyangka kemampuannya sama luar biasa. Sayang sekali latar belakang Anda sangat miskin. Mungkin Anda mengira menjadi orang kaya 20 triliun dalam beberapa tahun sudah merupakan pencapaian tertinggi. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda masih jauh dari puncak. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui, dan ada banyak keluarga rahasia yang tidak kamu ketahui. Merekalah yang teratas di dunia ini." Adinata tercengang. Keluarga tersembunyi. Park Eun sebenarnya tahu tentang keberadaan keluarga Brahma. Tidak heran dia meremehkan hasil Adinata saat ini, ternyata itu karena dia mendengar tentang keluarga Brahma. Memang hanya 20 triliun saja, di mata keluarga Brahma. Apa itu? Bang bang bang. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Adinata segera menjadi waspada dan mengambil pistolnya. "Sayang, kamu di dalam?" Suara seorang pria terdengar di luar pintu. Park-nya berkata dengan tenang, "Ini suamiku, pergi dan buka pintunya." Adinata berkata, "Apakah aku gila? Buka pintunya dan minta suamimu membawa orang untuk membunuhku? Segera kenakan pakaianmu, atau aku akan menyanderamu sekarang." Park-nya berkata tanpa berkata-kata, "Sudah kubilang, aku telah memindahkan semua pasukan keamanan di luar ruangan ini, dan tidak ada yang akan menyentuhmu. Haha, aku tidak menyangka setelah 4 tahun, kamu akan menjadi pengecut seperti tikus. Anda." Adinata sangat marah. Dia tidak ingin wanita ini meremehkannya, baik dari segi status maupun keberanian. "Baiklah, bagaimanapun, dengan kekuatan penjaga keamananmu, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Jika mereka berani mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena membunuh," kata Adinata, keluar dari kamar mandi dan berlari keluar untuk membuka pintu. Membuka pintu dengan hati-hati, Adinata menemukan bahwa hanya ada Cui Rong Hao, seorang pria paruh baya, di luar pintu tanpa pengawal. Apa yang dikatakan Park-nya sepertinya benar. Dia benar-benar membubarkan seluruh petugas keamanan. Adinata memandang Cui Rong Hao, seorang pria paruh baya. Dia hanyalah seorang pria Hangwo biasa, dengan perawakan sedang dan penampilan rata-rata, berusia 40-an. Cui Rong Hao memandang Adinata sambil tersenyum, tanpa menunjukkan rasa permusuhan atau kegugupan, dan bertanya, "Anda adalah pengawal baru, kan? Apakah Nyonya ada di dalam?" Cui Rong Hao sebenarnya menganggap Adinata sebagai pengawal mereka. Tampaknya para pengawal ini biasanya melindungi Park Eun-ah. Jika tidak, Cui Rong Hao sebagai pemiliknya tidak akan mengenal pengawalnya sendiri. Melihat bahwa tidak perlu mengambil tindakan, Adinata berpura-pura menjadi pengawal dan berkata, "Di kamar mandi." Cui Rong Hao tidak mengatakan apa-apa dan berjalan mendekat. Adinata menutup pintu lagi dari dalam dan mengikutinya. Melihat Cui Rong Hao masuk, Park-nya bertanya dengan ringan, "Mengapa kamu ada di sini?" Nadanya cukup dingin, tanpa sedikit pun kasih sayang suami istri. Hal ini membuat Adinata merasa aneh, karena dia menghabiskan 1 tahun di negara Han ketika dia masih kecil, dan dia tahu bahwa di negara Han, laki-laki pada umumnya lebih unggul daripada perempuan dalam hal suami dan istri. Banyak orang akan disesatkan oleh tokoh utama dalam drama dingin. Faktanya, perempuan dari negara dingin hanya memiliki sedikit status dalam keluarga. Berbeda dengan perempuan Tionghoa, ketika menikah, mereka harus mengatur keuangan dan juga memarahi serta mendisiplinkan suaminya. Selain itu, status sosial Cui Rong Hao jelas jauh lebih baik dibandingkan dengan Park Eun-ah, seorang ibu rumah tangga. Logikanya, ketika suami seperti Cui Rong Hao pulang, Park Eun-ah harus menyambutnya di depan pintu dan berinisiatif mengganti sepatu. Mungkinkah keluarga Park Eun-ah juga baik? Cui Rong Hao berjalan ke Park-nya dan bertanya, "Sayang, saya mendengar sesuatu terjadi pada putri saya, jadi saya bergegas." "Apa yang terjadi dengan putri saya?" Park-nya menatap Adinata dengan kesal, lalu berkata kepada Cui Rong Hao, "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit takut." Cui Rong Hao mengangguk, "Oh, bagus." Park Eun-ah bertanya, "Apakah kamu tidak peduli padaku?" Cui Rong Hao melirik ke arah Adinata yang berdiri di luar pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bahkan memiliki pengawal yang mengikutimu saat kamu mandi, bagaimana bisa terjadi sesuatu padamu? Haha." PU-nya berkata dengan ekspresi tidak senang, "Menurutku kamu hanya peduli pada wanita lain dan tidak punya waktu untuk peduli padaku, kan?"
Cui Ronghao tampak malu dan berkata, saya sibuk hari ini, jadi saya akan istirahat dulu. Dengan mengatakan itu, Cui Ronghao berbalik dan pergi. Adinata membungkuk sesuai dengan aturan orang Han dan mengawasinya pergi. Namun, siapa sangka saat ini, Park-nya tiba-tiba berkata kepada Adinata dalam bahasa Korea, Adinata, kemarilah dan gosok punggungku. Adinata tercengang di sana. Ketika Cui Ronghao mendengar ini, dia langsung berhenti dan wajahnya memerah. Park Eunah justru mengucapkan kata-kata seperti itu kepada pengawalnya di depan suaminya. Dia jelas-jelas marah dan mempermalukannya. Tanpa diduga, Cui Ronghao tidak berkata apa-apa, menahan penghinaan, dan segera meninggalkan ruangan. Adinata berjalan menuju Park-nya dan menatap wanita ini dengan tidak percaya. Dia selalu berpikir bahwa Jelita adalah wanita yang sangat buruk, tetapi dibandingkan dengan Park Eun-ah, Jelita bahkan tidak sepersepuluh darinya. Perselingkuhan Jelita dengan Chakravad atau Yu Zeain setidaknya bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui Adinata. Dan Park Eun-ah ini benar-benar mengatakan hal seperti itu di depan suaminya. Jika Adinata adalah suami Park Eun-ah, dia akan sangat marah hingga dia akan menikam seseorang dengan pisau setelah mendengar kata-kata seperti itu. Wanita ini sungguh menakutkan. Adinata berkata, sekarang suamimu pasti mengira aku ada hubungannya denganmu, dan dia pasti sangat membenciku. Nyonya, Anda jelas bukan wanita biasa, mengapa Anda melakukan ini? Meskipun Adinata dan Park-nya baru berhubungan sebentar, dia tetap memahaminya. 4 tahun lalu, ketika dia berada di ambang kematian, Park Eun-ah bersikeras bahwa seorang prajurit yang tercela tidak layak menjadi suaminya. Saat ini, Park Eun-ah semakin kecil kemungkinannya untuk merusak dirinya sendiri begitu saja. Penglihatannya begitu tinggi sehingga Adinata belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika tebakan Adinata benar, mungkin tidak banyak pria di dunia ini yang bisa menyukai wanita seperti Park-nya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia berbuat curang. Park-nya tersenyum dan berkata, oh, kamu benar-benar dapat melihat bahwa aku bukan wanita biasa. Park Eun-ah selalu ingin menunjukkan bahwa dia suka bermain-main dengan pria, sama seperti pria kaya yang suka bermain-main dengan wanita, tapi sayangnya dia tetap gagal. Adinata berkata, bukannya aku narsis. Aku pasti bisa mengalahkan 99% pria di negaramu yang dingin. Kamu bahkan tidak meremehkanku, dan pria lain tidak akan pernah punya peluang. Park-nya tersenyum, saya suka pria yang percaya diri. Saya menjadi semakin tertarik pada Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang untuk bercerita tentang Anda sambil memijat saya. Kisah beberapa tahun terakhir. Adinata mencibir, maaf, kamu tidak pantas mendapatkannya. Apa katamu? Peu-nya langsung tidak senang, dengan sedikit keterkejutan dalam ketidaksenangannya, seolah dia terkejut bahwa seorang pria akan menolaknya dan menolak hal yang begitu indah untuk dilayani secara pribadi. Adinata tersenyum dan berkata, maaf, saya sedang terburu-buru dan harus pergi. Saya tidak punya waktu untuk memijat Anda. Juga, kamu telah merasa bahwa aku tidak layak untukmu sejak 4 tahun lalu, dan kamu masih berpikir demikian hingga hari ini. Aku bersumpah, suatu hari nanti, aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak layak untukku, Adinata. Bab 542. 1 lawan 1 dengan Xuan Brahma. Adinata selesai berbicara, dia keluar dari kamar mandi dan melompat keluar jendela ruangan besar ini. Peu-nya menepati janjinya dan tidak menipu Adinata. Semua penjaga keamanan di luar telah ditarik. Adinata dengan mudah keluar dari halaman rumah dan pergi dengan mobil. Setelah Adinata pergi, Peu-nya berendam di bak mandi dengan penuh minat, memegang ponselnya, dan terus melihat foto Adinata dan terus menyebut namanya. Adinata tidak menyangka bahwa kita sudah ditakdirkan. Butuh 4 tahun untuk naik dari seorang prajurit menjadi orang kaya raya, dan itu lumayan. Anak kecil yang tampan, kuharap kamu bisa terus naik. Jika kamu naik ke level lain, kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki saya. Aku sangat berharap kamu bisa menjadi laki-lakiku, hehe. Park Eun-ah memegang gelas anggur merah dan tersenyum menawan hati negara. Hotel Park Hyatt. Setelah kembali ke hotel, Adinata meminta King Long untuk kembali. Tuan, apakah Anda menemui masalah di rumah itu? Saya bertengkar dengan Susaku, dan dia berkata jika Anda mendobrak masuk, Anda mungkin mati di sana. King Long bertanya dengan prihatin. Ganendra ketakutan untuk beberapa saat. Sial, apakah ini sangat serius? Jika saya tahu, saya akan masuk untuk melindungi Tuan Brahma. Adinata berkata, itu adalah rumah Cui Ronghao dan Park-nya. Peu-nya, bukankah itu nyonya? Kekasih lama Tuan Muda Brahma? Biarkan aku pergi. Apa yang Tuan Muda Xuan Brahma lakukan di sana? Mungkinkah dia sedang mencari nyonya untuk berselingkuh? Wibisana Erce bertanya. Ganendra berkata, itu mungkin. Bukankah Xuan Brahma selalu tertarik untuk mengumpulkan keindahan terbaik dari seluruh dunia? Meskipun wanita ini tidak sebaik Tuan Anastasia, dia masih dianggap yang terbaik di tempat kecil seperti negeri Han. Tapi, aku ingat, bukankah dia bilang ingin bermain dengan gadis di bawah umur? Kenapa dia mengubahnya menjadi istri? Adinata berkata, orang itu, Xuan Brahma, sedang mempermainkan putri nyonya.
Semua orang tampak kaget. Xuan Brahma memang Xuan Brahma, dia benar-benar berani melakukan apapun. Adinata melanjutkan, Xuan Brahma telah disuntik dengan obat kekakuan wajah oleh saya. Dia akan segera datang kepada saya. Kita bisa menunggunya di hotel. Ini sudah larut, ayo kembali dan istirahat. Ya, Adinata sendirian di kamar presidensial, menuangkan segelas anggur merah dan bersiap untuk meminumnya sendiri. Kemudian, lagu Korea diputar, dan lagu Baekje yang terdengar seperti dia tertembak. Lagu ini diperkenalkan kepadanya oleh istrinya ketika Adinata dan istrinya bersembunyi di ngarai 4 tahun lalu. Saat itu, Park Eun-ah mengambil iPhone 7 miliknya dan memutar lagu tersebut secara berulang-ulang. Karena Adinata baru saja syuting untuk Park Eun-ah, ketika dia mendengarkan lagu ini, dia merasa sangat emosional dan bisa merasakannya. Saat itu, mendengarkan musik sedih ini, Park-nya tersenyum tenang dan bertanya pada Adinata, "Jika kamu mati bersamaku hari ini, apakah kamu akan merasa menyesal?" Adinata bercanda, "Setidaknya lebih baik mati dengan wanita cantik sepertimu daripada mati bersama sekelompok pria terhormat. Bagaimana denganmu? Jika kamu dan aku, seorang prajurit kecil, mati bersama hari ini, apakah kamu akan merasa menyesal?" Park-nya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Jika Tuhan mengatur agar aku mati bersamamu, maka aku sangat puas dengan pengaturan Tuhan." Mengingat kelembutan dan sikap Park-nya saat mengatakan ini, Adinata tidak bisa menahan senyum sambil mencicipi anggur merah. Dia juga sangat emosional karena bisa bertemu wanita ini lagi hari ini. Bang bang, ketukan tiba-tiba di pintu membuyarkan pikiran Adinata. "Siapa?" Adinata bertanya. Suara seorang wanita terdengar dari luar pintu kamar. "Halo, Tuan Presiden, saya membawakan Anda buah." Adinata membuka pintu dengan curiga dan melihat seorang wanita berpenampilan agak halus dari negeri Han. Namun, pada saat ini, sesosok pria tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara mendesing. Pria itu berlari langsung ke arah Adinata, dan menamparnya saat dia bergegas ke arahnya. Adinata dengan cepat menghindar, dan orang yang dilihatnya ternyata adalah saudara keduanya Xuan Brahma. Aku sudah menduga kamu akan datang kepadaku." Xuan Brahma tidak berbicara omong kosong dan terus memulai. Bang 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 bang. Keduanya saling bertukar puluhan jurus berturut-turut, seperti yang mereka lakukan saat masih anak-anak 10 tahun lalu. Namun, Adinata datang dengan misi kali ini dan tidak akan menahan Xuan Brahma. Adinata tiba-tiba menjadi lebih agresif dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Xuan Brahma, yang kalah. 5 menit kemudian, Xuan Brahma akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Terengah-engah, mengangkat tangannya dan berkata, "Oke, kamu menang, jangan berkelahi lagi." Ledakan. Meskipun Xuan Brahma lengah, Adinata tidak melakukannya dan meninju wajah Xuan Brahma. Xuan Brahma menerima pukulan keras dan sangat tidak senang. "Sial, kamu bilang kamu tidak akan bertarung, dan kamu masih mengatakan kamu akan mengambil tindakan. Apakah kamu ingin aku memanggil Suzaku?" Adinata mendengus dingin dan berkata, "Aku memukul pukulan ini untuk Anastasia." Xuan Brahma, 4 tahun lalu, kamu mengambil gadis baik seperti Anastasia dengan paksa dan memintaku untuk memperkosanya. Tahukah kamu seberapa dalam hal ini mempengaruhi dan menyakitinya? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Adinata sudah lama ingin memukul Xuan Brahma. Itu semua karena Xuan Brahma mengambil tanggung jawab untuk mengatur berbagai hal dengan Anastasia, yang menyebabkan begitu banyak hal terjadi. Xuan Brahma sangat tidak puas. "Kamu orang yang tidak berperasaan, kamu bahagia sendiri, dan kamu menyalahkanku lagi? Sebagai saudara, aku akan mencarikanmu seorang wanita untuk membantumu menghilangkan kesepianmu." Ada apa? 80% wanita berfantasi diperkosa oleh pria kaya dan pria tampan. Saya tunjukkan foto Anda sebelum mengirimnya ke Suriah. Sebelum terbang, saya cukup bersemangat. Setelah terbang kembali, saya terus menangis. Jelas sekali Anda tidak melakukan hal yang benar. Lagi pula, aku hanya akan mengatur agar kalian berdua tidur bersama satu kali saja. Aku tidak memaksa kalian untuk punya bayi, kan? Jelas masalahmu adalah kelahiran anak Sisi. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Aku selalu penasaran dengan hal ini. Apakah kamu tidak khawatir wanita di ruangan gelap itu adalah monster jelek? Jika kamu membiarkan monster jelek itu hamil dan melahirkan anakmu, kamu harus pingsan dan mati seumur hidupmu. Adinata sedikit terdiam, dia benar-benar tidak bisa melihat wajah Anastasia dengan jelas saat itu. Namun, saat itu, ia menganggap Anastasia sebagai Park-nya, yang akhirnya berujung pada lahirnya Sisi. Ledakan. Adinata terdiam, jadi dia meninju wajah Xuan Brahma lagi. Xuan Brahma sangat marah. "Adinata, apakah kamu sakit? Ini belum berakhir, kan?" Adinata berkata, "Aku memukulmu karena jelita. Aku mendengar dari kakek bahwa kamu memilih jelita menjadi istriku setelah ribuan pilihan. Tahukah kamu karakter keluarga Wibisana dan tahu bahwa dia akan selingkuh? Jadi kamu memilih dia untuk mempermalukanku." Xuan Brahma menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Kamu orang yang tidak berperasaan. Ketika aku pertama kali melihat jelita, aku sangat bersemangat hingga aku akan terpesona oleh kejutannya.
Aku tidak sabar untuk melemparkan wanita ini ke tempat tidur pada detik berikutnya. Aku sengaja menyerahkan wanita kelas atas ini padamu, tapi kamu justru membiarkan jelita dirampok untuk pertama kalinya oleh seorang pria muda dari keluarga kelas 2. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan mengambil si goblin kecil jelita ini untukmu. Ledakan. Xuan Brahma juga membalas pukulan Adinata, berkata, pukulan jelita, aku harus memukulmu. Bab 543. Rahasia keluarga Brahma. Adinata dan Xuan Brahma saling meninju, tapi tak satu pun dari mereka menghindar. Jika konflik antara keduanya bisa diselesaikan dengan perkelahian, Adinata akan senang bertengkar dengan Xuan Brahma. Adinata berkata dengan marah, "Oke, bagaimana Anda menjelaskan masalah antara Anastasia dan Dr. Kuo? Mengapa Anda mengarang bukti untuk membuat saya salah memahami hubungan antara Anastasia dan Dr. Kuo? Anda membuat saya berpikir ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Kamu jelas tahu bahwa kecurangan jelita berdampak besar padaku, namun kamu masih membiarkanku menderita kerugian seperti itu. Adakah orang sepertimu yang bisa menjadi saudara?" Xuan Brahma terdiam, kapan saya memalsukan bukti yang memberatkan Anastasia dan Dr. Kuo? Adinata berkata, Dr. Kuo memiliki puntung rokok dengan nama Anda terukir di rumahnya. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Xuan Brahma tersenyum, mengeluarkan sekotak rokok dari sakunya, dan melemparkannya ke Adinata. Menuliskan namaku di rokok adalah hal yang aku suka lakukan ketika aku masih kecil. Lihat aku sekarang, rokok apa yang mencantumkan namaku? Adinata mengambil rokok tipis itu dan melihatnya, memang tidak ada tulisan apapun di badan rokok itu. Secara umum, menurut kebiasaan Xuan Brahma, dia tidak akan menulis sebelum waktu menggambar, tetapi akan menulis satu kotak penuh terlebih dahulu. Bukan kamu? Apakah itu saudara? Adinata tiba-tiba berkata, karena Tian Brahmalah yang memberitahunya tentang Anastasia dan Dr. Kuo. Xuan Brahma berkata, tentu saja itu dia. Saya mencoba yang terbaik untuk mempertemukan Anda dan Anastasia. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi hubungan Anda dengan Anastasia? Sebaliknya, itu Tian Brahma. Dia tidak pernah ingin kamu memiliki keluarga sakti sebagai pendukung. Adinata, tahukah kamu mengapa aku menugaskan Anastasia kepadamu saat itu? Itu bukan karena dia cantik, tapi karena dia adalah cucu Davi Sakti dan anggota keluarga Sakti. Aku ingin kamu menjadi menantu keluarga Sakti. Dengan cara ini, saat Tian Brahma berurusan denganmu setiap hari, setidaknya kamu tidak akan mati. Setidaknya akan ada seseorang di Tiongkok yang bisa melindungimu. Adinata terkejut, Tian Brahma ingin berurusan denganku? Mengapa kamu begitu yakin? Xuan Brahma menutup pintu, mengambil rokoknya dari tangan Adinata, lalu menyalakannya dan berkata perlahan. Kamu harus tahu bahwa alasan keluarga kami berani mengirim kami ke medan perang untuk pelatihan adalah karena kedua pihak yang berperang telah menerima uang dari keluarga kami. Artinya, apapun situasi yang kita hadapi di medan perang, selama kita mengeluarkan liontin giok keluarga Brahma dan membuktikan bahwa kita berasal dari keluarga Brahma, kita tidak akan mati. Adinata mengangguk, inilah yang membuatnya berbeda dari prajurit lainnya. Jika tidak, cangkang di medan perang akan kejam dan seseorang bisa mati kapan saja, tidak mungkin bagi keluarga Brahma untuk membahayakan keturunannya. Xuan Brahma berkata, saya mengetahui saat itu bahwa tim musuh di kamp Anda tidak menerima berita apapun dari keluarga Brahma kami, mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh siapapun jika mereka melihat liontin giok. Kamu harus ingat bahwa kakek mengatur ini untuk Tian Brahma. Adinata tiba-tiba terkejut, dia mendapat kesan tentang masalah ini. Awalnya, kakek Adinata mengatur agar ayah Adinata melakukan ini. Namun, Tian Brahma berkata bahwa dia baru saja menyelesaikan 2 tahun pengalaman di medan perang dan sudah familiar dengannya, jadi dia berinisiatif untuk meminta bantuan dan menangani masalah tersebut. Dirinya sendiri, hal. Namun, tanpa diduga, Tian Brahma tidak melakukan ini. Sifat kejadian ini cukup serius. Setara dengan terbang dengan pesawat tanpa parasut, jika terjadi sesuatu, Anda tidak punya pilihan selain menunggu kematian, tanpa kemungkinan untuk selamat. Xuan Brahma berkata, saya tahu pada saat itu bahwa Tian Brahma ingin membunuhmu dan membiarkanmu mati di medan perang dan tidak pernah kembali. Saya memberitahu ayah saya dan dia pergi untuk menjelaskan masalah ini secara langsung. Adinata mengepalkan tangannya, saudaraku, mengapa dia melakukan ini? Aset keluarga kami cukup untuk dibagikan kepada kami sebagai saudara dan saudari. Dia selalu sangat murah hati dalam hal uang. Bagaimana saya bisa mengancamnya? Xuan Brahma tersenyum, jika itu karena uang, tentu saja dia tidak akan membunuhmu dan aku. Yang sebenarnya ingin dia monopoli bukanlah uang keluarga Brahma kita, tetapi rahasia keluarga Brahma kita. Rahasia keluarga Brahma. Adinata sudah lama ingin tahu apa rahasia keluarga Brahma. Adinata meraih pakaian Xuan Brahma, segera terbang kembali ke Inggris bersamaku. Selama aku menyerahkanmu kepada kakek dan menyelesaikan tugas pelatihan terakhir, kakek akan memberitahuku apa rahasia keluarga Brahma. Xuan Brahma membuang Adinata, astaga, aku tidak ingin kembali.
Setelah aku kembali, kakek pasti akan mengizinkanku berpartisipasi dalam pelatihan medan perang. Bagaimana jika kakak laki-laki tertuaku mendapat masalah dan membuatku mati di tempat medan perang? Pantas saja Xuan Brahma enggan menerima pelatihan medan perang keluarganya, ternyata dia khawatir Tian Brahma akan menyakitinya. Xuan Brahma berkata, kamu ingin mengetahui rahasia keluarga Brahma. Mengapa kamu bersusah payah? Kamu harus kembali ke Inggris untuk bertanya kepada kakek, mengapa kamu tidak bertanya saja padaku? Adinata mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu mengetahui rahasia keluarga Brahma? Siapa yang memberitahumu? Adinata sangat penasaran. Menurut aturan keluarga, keturunan yang belum menyelesaikan semua pengalaman tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga Brahma. Xuan Brahma tidak pernah berpartisipasi dalam pelatihan medan perang. Secara logika, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Xuan Brahma menghisap rokok, tersenyum dan berkata, kakek memberitahuku. Adinata dengan cepat berkata, tidak mungkin. Kakek membuat peraturan ini. Bagaimana dia bisa memberitahumu sebelumnya? Dari segi seberapa disukai ketiga anak tersebut, terlihat jelas bahwa Adinata adalah yang paling disayangi oleh Chonghai Brahma. Chonghai Brahma bahkan menolak memberitahu Adinata, jadi dia akan memberitahu Xuan Brahma, orang paling nakal. Sebelumnya, Xuan Brahma berkata, suatu malam, saya memberi kakek saya secangkir kopi dengan obat yang baru dikembangkan di dalamnya, dan kemudian kakek berkata, hehe. Adinata kaget, apa yang kamu bicarakan? Kamu membius kakek, kamu masih bukan manusia. Adinata tidak pernah menyangka Xuan Brahma akan begitu berani. Chonghai Brahma selalu menjadi dewa dalam keluarga. Xuan Brahma tersenyum dan berkata, saya tidak akan menyakiti kakek, saya hanya ingin mengetahui rahasia keluarga terlebih dahulu. Jika Anda dapat mengambil jalan pintas, mengapa harus mengambil jalan jauh? Inilah yang kakek kami ajarkan kepada kami, bukan? Lupa. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tindakan Xuan Brahma menumbangkan ketiga pandangannya. Dia teringat dua variety show yang dia tonton bersama Jelita, Running Brothers dan Extreme Challenge. Juga kotak yang terkunci. Para anggota, Running Brothers, akan dengan patuh mengikuti persyaratan program dan menemukan kunci langkah demi langkah untuk membuka kotak tersebut. Namun anggota dalam tantangan ekstrim hanya akan menggunakan palu untuk membuka kunci. Xuan Brahma ini jelas merupakan tantangan utama bagi geng pria. Sial, ini sangat tidak masuk akal. Dia benar-benar membius kakeknya dan memaksanya mencari tahu kebenarannya. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Adinata sebenarnya sedikit menyesalinya. Adinata memandang Xuan Brahma dan berkata, kakak kedua, tolong beritahu saya rahasia apa yang dimiliki keluarga Brahma kita. Adinata ingin tahu banyak. Rahasia macam apa yang bisa menyebabkan kakak tertua, yang selalu memiliki hubungan mendalam dengan saudara laki-laki Adinata, menjebaknya karena takut Adinata akan menjadi ancaman. Rahasia macam apa yang membuat Qin Yueming tetap anonim, memalsukan kematiannya sendiri, dan tidak bisa bertemu kembali dengan kerabatnya. Xuan Brahma mematikan puntung rokoknya dan mengangguk, oke, hari ini aku akan memberitahumu rahasia keluarga Brahma kami. Bab 544. Xuan Brahma tidak berbicara omong kosong dan langsung memberitahu Adinata hal yang paling tidak diketahui di dunia. Xuan Brahma berkata, sebenarnya, ada lebih dari sekedar keluarga tersembunyi keluarga Brahma kita di dunia ini. Total ada 8 keluarga rahasia di dunia. Mereka adalah keluarga Brahma kami, keluarga Park di Korea Selatan, keluarga Miyamoto di negara kepulauan, keluarga Ross, dan keluarga George di Amerika Serikat, keluarga Addington di Inggris, keluarga House di Jerman, dan keluarga Smith di Swiss. Adinata langsung kaget. Ternyata ada 8 keluarga rahasia yang setingkat dengan keluarga Brahma. Adinata berkata, bukankah keluarga Rothschild dan Rockefeller dianggap sebagai keluarga tersembunyi? Keluarga seperti keluarga Rothschild dan Rockefeller disebut keluarga tersembunyi oleh banyak orang di internet, dan mereka memang ada. Xuan Brahma tersenyum dan berkata, keluarga-keluarga itu memang rendah hati dan tertutup, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan 8 keluarga besar kita. Keluarga lain, paling banyak, memiliki kekayaan tersembunyi. Tahukah Anda apa yang disembunyikan oleh 8 keluarga besar kita? Ini adalah dunia kedokteran, teknologi, kekuatan militer, teknologi internet, dan dunia yang belum pernah didengar oleh orang awam. Adinata bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa 8 keluarga besar kita memiliki teknologi yang lebih maju daripada yang ada di pasar? Sebenarnya, Adinata sudah mempunyai firasat tentang hal ini. Misalnya, sistem pengaturan swalayan di rumah kastil Inggrisnya akan segera mengatur dan menemani Anda segera setelah Anda bernyanyi. Teknologi ini sangat mengagumkan bahkan tidak bisa dilakukan di pasaran. Selain itu, kotak obat-obatan yang dibawa Adinata jelas memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada obat-obatan yang ada di pasaran. Ketika Adinata dibutakan oleh Yu Zheains, para dokter di Shenzhen tidak berdaya untuk sementara waktu, tetapi Adinata sembuh setelah minum obat.
Hal ini menunjukkan bahwa obat Ye bahkan tidak tersedia di rumah sakit di kota-kota tingkat pertama. Xuan Brahma berkata, lebih dari sekedar lebih maju dari mereka, langit-langit di semua bidang pasar saat ini, di mata 8 keluarga besar kita, adalah level terendah. Qin Yueming adalah salah satu insinyur terbaik di Tiongkok saat itu, tetapi dibandingkan dengan programmer keluarga Brahma kami, dia hanyalah seorang siswa sekolah dasar. Namun, keluarga kami melihat bahwa dia cukup berbakat, jadi kami bertanya kepadanya apakah dia ingin bekerja untuk keluarga Brahma kami. Dia adalah pria yang terobsesi dengan teknologi. Dia tertarik dengan teknologi canggih kami dan segera setuju untuk meninggalkan istri dan putrinya, tetap anonim, dan bekerja secara eksklusif untuk keluarga Brahma kami. Adinata tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia memahami kebenaran tentang kematian palsu Qin Yueming. Ternyata keluarga Brahmalah yang menyukai bakat Qin Yueming. Qin Yueming juga menyukai teknologi canggih keluarga Brahma, seperti seseorang yang baru saja mengembangkan game Contra dan tiba-tiba menemukan game seperti Call of Duty. Dampak semacam itu terlalu besar bagi orang teknis, dan Qin Yueming tidak punya alasan untuk menolak. Adinata bertanya, seberapa kuat teknologi 8 keluarga besar kita dalam semua aspek? Xuan Brahma tiba-tiba mengeluarkan sesuatu seukuran coklat dari sakunya, melemparkannya ke Adinata, dan bertanya, ponsel apa yang paling populer di pasaran saat ini? Adinata menjawab, Apple 12. Xuan Brahma menunjuk benda di tangan Adinata dan berkata, apa yang kamu pegang adalah Apple 18. Adinata langsung kaget, apa? Ponsel Apple sudah mencapai generasi ke-18? Adinata tidak percaya dan memainkan benda ini dengan hati-hati, tetapi dia tidak tahu cara menyalakannya. Terlebih lagi, benda ini sangat kecil. Meskipun mudah dibawa, layarnya sangat kecil sehingga tidak nyaman untuk dilihat, bukan? Tepat ketika Adinata memiliki keraguan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ponsel ini dapat memperbesar dan memperkecil. Adinata perlahan merentangkannya ke ukuran ponsel biasa. Secara umum, untuk ponsel yang mirip dengan ponsel lipat, jika diperbesar, layarnya akan berkerut sehingga terlihat tidak nyaman. Namun, saat ponsel ini diperbesar, layar tengahnya begitu mulus hingga sulit terlihat kalau ponsel ini terlipat. Itu luar biasa, Adinata memuji. Xuan Brahma tersenyum dan berkata, kemana saja kita? Anda belum menemukan kekuatan sebenarnya dari ponsel ini. Cukup klik album foto dan lihat. Adinata mengklik album foto itu, banyak sekali foto di dalamnya, semuanya wanita cantik, dan banyak pula yang telanjang. Xuan Brahma berkata, tidakkah menurutmu cukup bagus melihatnya seperti ini? Kamu bisa mengeluarkan semua foto ini. Tarik keluar. Adinata tidak tahu kenapa. Saat Xuan Brahma berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kanannya, menunjuk ke foto di ponselnya, dan menjentikkannya ke udara. Saat itu, pemandangan ajaib muncul. Foto ini sebenarnya melayang di udara, dan itu sangat jelas. Ya Tuhan, ini benar-benar fiksi ilmiah. Apakah ini teknologi proyeksi holografik? Adinata melihat foto wanita cantik yang ditangguhkan ini dan terkejut. Dengan cara ini, menonton serial TV di ponsel Anda akan jauh lebih nyaman. Anda dapat langsung mengayunkan layar ponsel ke posisi yang Anda tentukan, tidak akan ada pasar untuk perangkat TV di masa depan. Xuan Brahma berkata dengan bangga, Anda dapat memperbesar atau memperkecil foto ini, atau Anda dapat menggeser ke kiri dan kanan untuk melihat foto bab sebelumnya atau berikutnya. Adinata menyentuh foto itu di udara dengan tidak percaya. Benar saja, foto itu bisa diperbesar atau diperkecil. Dia dengan lembut mengetuk foto yang diproyeksikan dengan jarinya dan menggeser ke kiri untuk mengubahnya ke foto berikutnya. Ini adalah video, Adinata mengklik putar. Latar belakang videonya sangat familiar, yaitu kamar tempat Adinata menginap tadi, Putri Park-nya. Dan protagonis dari video tersebut, tentu saja, adalah putri kecil Xuan Brahma dan Park Eun-ah yang seperti peri. Gambar videonya agak kasar di mata, dan Adinata tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Mendengarkan teriakan gadis kecil itu, Adinata merasa sangat malu dan tidak tahan, jadi dia segera mengklik untuk berhenti bermain. Xuan Brahma tersenyum dan berkata, ada apa, saudara ketiga, tidakkah kamu terus menghargainya? Adinata berkata dengan marah, kamu sangat tidak tahu malu. Mereka baru berusia 15 tahun. Tidak bisakah kamu menunggu sampai mereka dewasa sebelum kamu main-main dengan mereka? Xuan Brahma berkata, apa yang salah dengan usia 15 tahun? Siapa yang menetapkan bahwa Anda harus menjadi dewasa? Tahukah Anda bahwa pada zaman dahulu, anak perempuan sudah menikah ketika mereka berusia 15 tahun? Lagi pula, untuk gadis kelas atas seperti dia, jika aku tidak menerimanya hari ini, dia pasti belum berusia 18 tahun, dan orang lain akan memanfaatkannya.
Adinata tidak bisa berkata-kata. Dia tidak ingin berdebat dengannya tentang masalah ini untuk saat ini dan terus menggeser ke kiri. Kali ini, Adinata kembali marah karena foto ini adalah foto pribadi Diana Yandra. Diana Yandra sedang memegang ponselnya dan mengambil selfie di cermin. Dia hanya mengenakan rok tali ikat yang sangat terbuka. Tidak ada perbedaan antara memakai hampir seluruh tubuh dan tidak memakainya sama sekali. Adinata tiba-tiba menjadi cemburu dan segera meraih Syuan Brahma. Kamu bajingan. Segera hapus foto Diana Yandra. Batuk, batuk, batuk. Syuan Brahma dicubit oleh Adinata dan terbatuk. Oke, aku akan menghapusnya sekarang. Aku akan menghapus semuanya. Ada apa denganmu? Diana Yandra bukan istrimu, hanya adik iparmu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku tidak menyimpan foto pribadi istrimu. Bab 545. Nyonya adalah keluarga rahasia. Adinata tidak ingin memberitahu Syuan Brahma bahwa dia telah tidur dengan Diana Yandra, dan Diana Yandra dianggap sebagai wanitanya. Meskipun Adinata tidak akan bersamanya, Diana Yandra menyukainya, dan Adinata tidak ingin fotonya dimata-matai oleh orang jahat seperti Syuan Brahma. Adinata berkata, saya memperingatkan Anda, jangan menerima ide Diana Yandra. Ada begitu banyak wanita di luar sana, cukup bagi Anda untuk menimbulkan masalah. Diana Yandra adalah keluarga saya. Syuan Brahma mulai menghapus foto Diana Yandra dan berkata, Oke, saya mengerti. Bisakah kita membicarakan bisnis dulu? Apakah Anda masih ingin membicarakan rahasia keluarga? Adinata kemudian menarik kembali pikirannya dan bertanya, apakah Apple 18 ini juga diproduksi oleh perusahaan Apple saat ini? Apakah 8 keluarga kita juga memiliki hubungan kerja sama dengan Apple? Syuan Brahma tersenyum dan berkata, kemitraan macam apa? Apple dan Steve Jobs pada dasarnya diluncurkan oleh 8 keluarga besar kami. Faktanya, ponsel pintar dikembangkan oleh 8 keluarga besar kami, dan butuh waktu bertahun-tahun bagi Steve Jobs untuk meluncurkan Apple 4 dan mengubah dunia. Ada juga teknologi 5G yang ada saat ini. Bahkan, kami mengembangkannya beberapa tahun lalu. Bukan hanya teknologi ini saja, hal yang sama juga terjadi pada bidang kedokteran. Untuk penyakit mematikan seperti kanker dan AIDS, tidak ada rumah sakit di pasaran yang bisa menyembuhkan Anda. Jika Anda tertular, Anda hanya bisa menunggu kematian. Tapi kita bisa menyelamatkannya. Adinata tiba-tiba terkejut. Apa? Anda mengatakan bahwa 8 keluarga besar kita sudah menemukan cara untuk mengobati kanker. Syuan Brahma mengangguk, tentu saja. Ada juga banyak bidang. 8 keluarga besar kami semuanya telah mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang top saat ini. Adinata sangat penasaran, mengapa? Mengapa 8 keluarga besar kita begitu kuat? Dan mengapa kita menyembunyikan teknologi ini dan tidak mengumumkannya? Juga, apa hubungan antara 8 keluarga besar kita? Mengapa kita menjadi 8 keluarga besar? Syuan Brahma berkata, saya tidak menanyakan begitu banyak pertanyaan kepada kakek. Saya hanya berani. Saya tidak hati-hati seperti Anda. Jika saya tahu lebih baik, saya akan bertanya kepada Anda bersama saya ketika saya memberikan obat kepada kakek. Adinata, jika saya tahu Anda membius kakek, saya tidak akan pernah setuju, oke? Adinata tiba-tiba bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa keluarga rahasia di kerajaan Han bernama Peu? Adinata ingin mengatakan bahwa nama belakang Park-nya juga Park. Saya ingin tahu apakah dia memiliki hubungan dengan keluarga ini. Syuan Brahma berkata, ya, orang yang berkuasa sekarang bernama Peu Shijun. Dia tidak terlalu tua. Dia memiliki 2 putra dan 1 putri. Oh, ngomong-ngomong, kamu seharusnya bertemu dengan putrinya, yang baru saja kita kunjungi. Adinata tiba-tiba panik, Anda tidak ingin mengatakan bahwa putri Park Seok-joon adalah Park Eun-ah, kan? Syuan Brahma berkata dengan terkejut, hei, kamu bahkan tahu nama mereka? Sepertinya kita baru saja mengobrol dengan baik. Benar, itu adalah wanita yang penuh kebencian, Park Eun-ah. Dia berasal dari keluarga Park, keluarga rahasia. Hehe, bagaimana? Kasihan kakakmu yang kedua kan? Dapatkan putrinya. Ini bukan putri dari keluarga biasa. Dia adalah putri dari keluarga rahasia yang setara dengan keluarga Brahma kita. Namun, Adinata benar-benar tercengang. Nyonya, dia juga berasal dari keluarga rahasia. Pada saat ini, Adinata akhirnya mengerti mengapa Park Eun-ah mengatakan bahwa meskipun dia memiliki kekayaan 20 triliun won, dia tetap tidak layak menjadi suaminya. Tentu saja tidak, karena dia adalah anak dari keluarga rahasia. 20 triliun won hanya lebih dari 100 miliar yuan. Baginya, itu bukan uang sama sekali. Melihat ada yang tidak beres dengan Adinata, Syuan Brahma bertanya, Adinata, kamu memanggil wanita kejam itu nyonya? Kamu tidak mengenalnya, bukan? Adinata mengangguk dengan lesu. 4 tahun lalu, tidak lama setelah saya pergi ke medan perang untuk berlatih, dia datang ke medan perang dan saya menjabat sebagai pengawalnya. Seperti Adinata, Syuan Brahma juga akrab dengan psikologi dan penampilan Mai. Sekilas terlihat bahwa Adinata lebih dari sekedar pengawal Park-nya. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui sedang terjadi. Syuan Brahma berkata dengan wajah serius. Kakak ketiga,
Saya tahu wanita itu sangat menawan, tapi saya harus mengingatkan Anda, jangan menyukainya, jangan memprovokasi dia bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan pada level Anda. Bahkan aku, seorang master yang telah membaca semua keindahan di dunia, tidak berani mengejarnya. Dia adalah keluarga rahasia seperti kita, dan keluarga Peu tidak lebih lemah dari kita. Kamu bahkan tidak bisa menangani jelita. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar wanita seperti itu. Adinata sangat tidak senang, dia benci dipandang rendah oleh orang lain. Meskipun Adinata tidak berniat mengejarnya, mengapa Xuan Brahma berpikir dia tidak bisa menangkapnya? Park Eunah adalah anak dari keluarga rahasia, begitu pula Adinata. Setelah Adinata mengetahui identitas Park Eunah, dia tiba-tiba menjadi penasaran. Kakak kedua, tahukah kamu siapa ayah dari putri Park Eunah? Apakah itu Cui Ronghao? Xuan Brahma berpikir sejenak dan berkata, nama putrinya adalah Peu Xuan Er, dan dia memiliki nama keluarga yang sama dengan ibunya. Cui Ronghao dianggap sebagai menantu perempuan. Namun, mereka telah menikah selama bertahun-tahun, jadi dia seharusnya menjadi putri Cui Ronghao, kan? Xuan Brahma juga tidak yakin. Adinata merasa bahwa masalah ini layak untuk dicermati. Karena barusan di rumah Park Eunah, dia melihat dengan jelas betapa rendah hati Cui Ronghao di depan Park Eunah. Park Eunah sama sekali tidak meremehkan suaminya. Bahkan jika Anda tidak meremehkannya sekarang, bagaimana Anda bisa meremehkannya 15 tahun yang lalu? Dengan standar tinggi Park Eunah, pria yang bukan orang baik tidak akan pernah membiarkan Park Eunah melahirkan anak untuknya dengan sukarela. Terlebih lagi, Park Eunah sangat tampan dan terlihat seperti peri. Adapun Cui Ronghao, dia terlihat sangat biasa, dan dia benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang bisa melahirkan seorang putri cantik. Adinata menebak bahwa ayah Park Xuan adalah orang lain. Siapa sih yang bisa membuat istriku rela melahirkan anak perempuan untuknya? Entah kenapa, Adinata tiba-tiba menjadi iri pada pria itu. Karena, pada titik ini, dia benar-benar melampaui Adinata. Park Eunah berkata bahwa Adinata tidak layak menjadi suaminya, namun pria itu mengizinkan Park Eunah melahirkan seorang anak. Adinata tidak berpikir ada pria yang lebih baik dari dia di dunia ini. Pada saat ini, Xuan Brahma tiba-tiba berkata, baiklah, saya akan memberitahu Anda rahasia keluarga. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Hei, Adinata meraih Xuan Brahma dan bertanya, apakah kamu tidak menginginkan penawarnya? Adinata tidak ingin Xuan Brahma pergi. Meskipun Xuan Brahma telah memberitahunya rahasia keluarga, dia masih harus membawa Xuan Brahma kembali ke keluarga dan menyerahkannya kepada kakeknya. Dia harus menyelesaikan misi pelatihan dan mendapatkan persetujuan kakeknya. Jika tidak, meskipun Anda tahu bahwa keluarga Brahma memiliki banyak teknologi canggih, Anda tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Xuan Brahma tersenyum dan berkata, penangkal racun apa yang kamu bicarakan yang membuat wajahku kaku? Aku sudah menyelesaikannya sejak lama. Aku bahkan punya Apple 18, tapi aku masih tidak bisa menyembuhkan racun kelas bawahmu. Adinata masih berpegangan pada Xuan Brahma. Kakak kedua, bisakah kamu minum denganku? Ada satu hal. Aku khawatir hanya kamu satu-satunya di dunia ini yang dapat membantuku. Xuan Brahma menunjukkan ekspresi terkejut. Ada apa? Adinata berkata, bagaimana saya bisa menangkap Park Eunah?